Ikhlas dihujat oleh netizen. Seperti itulah yang dirasakan oleh Ashanti manakala dirinya diketahui terpapar virus COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Karena menurut Ashanti, di saat ia dan keluarganya memutuskan untuk pergi ke Turki, tidak ada larangan dan aturan untuk berpergian ke luar negeri. Sehingga Ashanti dan keluarga merasa tidak ada aturan yang dilanggar. Selain itu, Ashanti pun menceritakan bagaimana gejala yang ia rasakan saat terpapar virus corona untuk yang kedua kalinya sangatlah ringan, tidak seperti saat terpapar virus corona yang pertama kalinya. Selain itu, Dr. Tirta selaku teman dan sahabat Ashanti pun mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Ashanti bukanlah sebuah kesalahan karena Ashanti dan keluarga patuh pada peraturan. Ashanti pun segera melakukan karantina di rumah sakit setelah diketahui terpapar virus corona untuk yang kedua kali. Lalu seperti apa curahan hati Ashanti yang mengaku ikhlas dibui oleh netizen? Dan seperti apa pembelaan dari Dr. Tirta terhadap Ashanti di saat terpapar virus corona yang kedua kali setelah pulang dari Turki? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tegar dan menerima dihujat oleh netizen. Seperti itulah kondisi yang dirasakan saat ini oleh Ashanti manakala dirinya diketahui terpapar virus COVID-19 saat pulang dari Turki. Bagi Ashanti, hal tersebut adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalaninya. Ashanti tidak mempermasalahkan banyaknya pendapat negatif dari netizen yang diarahkan kepada dirinya. Menurut Ashanti, di saat dirinya serta keluarganya berpergian ke luar negeri, penerbangan dari dan menuju Indonesia memang dibuka. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke negara yang terkenal dengan makanan kebabnya itu. Sebelum ke Turki, Ashanti menegaskan jika ia dan keluarganya tak pernah berpergian jauh. Sehingga dengan kepergiannya ke Turki bukanlah tanpa sebab dan alasan. Selain itu, Ashanti pun mengungkapkan jika dirinya saat terpapar virus COVID-19 yang kedua kalinya tidak merasakan gejala yang berat seperti saat terpapar virus COVID-19 yang pertama kalinya, hingga pada akhirnya Ashanti dinyatakan telah sembuh pasca terpapar COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah senang udah selesai 10 hari karantinanya, terus lebih kali ya 11 hari karena kan aku nggak boleh PCR sampai yang ditentuin sama dari sana gitu. Jadi hari pertama pas positif, terus baru PCR lagi di hari ke-10, terus pas negatif hari ke-11 PCR lagi, terus negatif lagi baru boleh pulang. Sampai 5 kali katanya itu memang betul atau seperti apa? 4 kali, pokoknya harus 4 kali, jadi negatifnya berturut-turut. Positifnya ya sekali yang pertama itu. Gimana sekarang kondisinya mungkin Bunda? Aku tuh alhamdulillah gak ada gejala apapun yang aku rasain kecuali agak bindeng sama agak tenggorokan agak sakit, itu doang. Tapi yang kayak demam, batuk, atau flu yang parah, atau hilang penciuman, sama sekali nggak ada. Jadi emang gejalanya sangat amat ringan dan ya udah, tapi karena positif kan harus isolasi kan di rumah sakit, jadi ya udah. Sempet kaget nggak sih Bunda waktu itu? Kaget banget karena kan memang aku dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada gejala apapun. Dan saat itu stresnya karena kan takut kayak Aurel lagi hamil. Jangan sampai dia kena, apalagi kan mau lahiran, terus juga pikirannya udah lagi banyak yang lain gitu. Banyak ketakutan itu aja sih, jadi alhamdulillahnya juga aku nggak ada gejala, padahal kan ada penyakit bawaan gitu. Nggak ada gejala yang lain, maka aku juga bingung, kayak positif tapi
waktu aku pertama dulu yang kena itu kan sampai parah banget. Apa mungkin ini salah satu juga efeknya kita vaksin kali ya 2 kali itu mungkin ya, atau memang ternyata kayak virus yang baru ini emang gejalanya. Tapi pas aku tanya-tanya ke asistenku yang kena, ke keluargaku yang di Amerika yang kena, semua bilang mereka cuma flu batuk aja, kayak flu batuk biasa. Nah aku even nggak batuk, nggak flu parah, cuma ya bindeng sama tenggorokanku tuh kayak nggak enak aja 2 hari. Maaf ya tempatnya seperti usia. Seperti apa Bunda melewatinya? Nggak apa-apa, itu namanya hidup kan. Jadi kalau aku sih lebih merasa ya nggak apa-apa. Aku kan memang pada saat itu kondisinya pesawat dibuka setiap hari, terus di negara kita menerima warga negara asing, bahkan di Maret nanti ada motor GP kan di sini gitu. Jadi kita juga nggak pernah kayak aku udah 1 tahun kemarin bener-bener lockdown, nggak kemana-mana. Baru di tahun kedua aku kan sempat berobat. Nah sekarang ini ya kita emang kalau dibilang pure liburan juga enggak, tapi kalau bukan liburan juga ya namanya keluar negeri kan pasti ada jalan-jalannya ya gitu. Tapi kan kita lebih ke aku nganterin anak-anak untuk ketemu keluarga besarnya, di mana sampai dari pas nikah sampai hamil kan belum ketemu gitu. Itu aja sih. Jadi aku tidak minta untuk dimaklumin, tapi ya aku kan juga nggak mau untuk sebenarnya kena gitu, nggak ada yang mau ya. Dan alhamdulillah kan aku mengikuti prosedurnya, nyampe langsung karantina hotel, positif langsung karantina rumah sakit, jadi nggak sempet kena ketemu dengan orang gitu. Jadi nah aku juga anehnya di sana aku negatif, dan aku baru ngerasa kayak tenggoroku nggak enak itu pas aku nyampe bandara Indonesia. Kan alhamdulillahnya bagus banget sih kita penanganannya, bandara kita dari mulai nyampe sampai keluar tuh bisa 1,5 jam aku di airport itu karena antriannya banyak dan banyak orang yang dari luar negeri. Terus kayak harus pertama, kalau dulu kan cuma imigrasi kan, kalau sekarang tuh enggak, ada 1, 2, 3 banyak layernya gitu. Sebenarnya bagus, tapi di 15 menit pertama aku mulai kayak agak nggak enak tenggorokan ya, kok aku kayak bindeng ya gitu. Terus PCR biasa aja, pulang sehat aja gitu. Tiba-tiba paginya dikasih lihat hasilnya positif, ya udah. Ashanti pun ungkapkan jika dirinya saat mengetahui terpapar COVID-19 untuk yang kedua kalinya sangatlah terkejut karena gejala yang dirasakannya hanyalah ringan, tidak seperti saat terpapar yang pertama kalinya. Dan ketika hasil tes PCR-nya positif, Ashanti pun langsung melakukan karantina di rumah sakit. Namun Ashanti mengaku cukup bingung dengan hasil positif yang kedua kali ini, yang mana menurut Ashanti, publik begitu cepat mengetahui kondisi dirinya melalui media sosial. Mengetahui banyaknya hujatan yang menghampiri dirinya, Ashanti mengaku tak ambil pusing. Yang terpenting, semua aturan dari pemerintah telah dia lakukan dan laksanakan dengan baik. Begitu tahu positif, aku pastinya sedikit kaget karena kok aku nggak ngerasain ya, apa aku belum ngerasain, jadi aku mungkin kayak mungkin nanti di hari ketiga atau 4 deh gitu. Tapi saat itu juga kalau aku mau minta PCR lagi, katanya yang diakui pemerintah hanya PCR di bandara sama nanti PCR yang pas di tempat isolasi. Jadi dalam hatiku ya udahlah, kalau nggak diakuin kan ya udah aku ikutin aja kan. Memang maksudnya aku juga ngerasa ada kayak mau bindeng sama tenggorokanku agak nggak enak, tapi kan pas merasa itu pas benar-benar baru nyampe di bandara itu gitu. Jadi sebelumnya benar-benar sehat banget. Nah pas diisolasi malah tambah sehat, malah nggak ada bindeng, nggak ada sakit tenggorokan, jadi nggak nyampe batuk, nggak nyampe merah, nggak nyampe demam. Jadi ya udah isolasi di rumah sakit 10 hari, benar-benar ya beribadah, nonton. Jadi anggapnya ini aja waktunya aku untuk istirahat. Ada rasa trauma nggak sih Bunda dari bulan kemarin? Enggak, trauma enggak. Kenapa? Karena aku dengan kepergian kemarin itu aku membawa anak-anak untuk bisa bertemu keluarga besar. Kebahagiaan banget kita selama di sana bisa ngobrol sama besan. Kalau orang nanya, kita juga banyak yang pengen ketemu keluarga. Ya itu kan sebenarnya hak orang masing-masing mau pergi atau enggak. Toh bandara dibuka, toh nanti ada MotoGP juga ini dibuka. Cuma yang saya sedih, kok sebelum aku mendeklar aku kena COVID, tiba-tiba media duluan yang mengeluarkan, dan media juga mendapatkannya dari mana? Pasti kan nggak mungkin media mencari-cari, itu kan nggak mungkin. Pasti media juga dapat informasinya dari
dari mana saya nggak tahu gitu buat tiba-tiba akunya positif hari ini, besoknya langsung aku belum nulis, aku tuh baru nulis gara-gara udah rame di media. Aku udah diisolasi tuh, aku pikir kalau aku nggak nulis nanti kan malah beritanya simpang siur, makanya aku tulis. Tapi itu udah siang, paginya tuh beritanya udah keluar Ashanti positif Omikron. Nah setelah aku positif Omikron itu kan harus dicek 24 jam kali 2. Tapi ya mungkin memang di bandara itu adalah semuanya cek mutasi gitu ya. Cek apa aku nggak gitu paham lah, ikutin aja, yang penting memang udah mungkin sudah jalannya. Yang penting kalau dibilang trauma enggak, karena kemarin tuh kan sebenarnya kan kalian tahu kan, kita kalau yang ngikutin kita pasti tahu tadinya kan kita maunya ke Bali. Dan himbauan pemerintah itu bukan nggak boleh pergi tapi disarankan gitu, itu baru ada setelah awal Desember, sedangkan kita beli tiket di 14 November. Udah beli tiket 28 orang, terus Omikron tiba-tiba ada Omikron masuk Indonesia tuh di akhir November kan. Jadi sempat kita bilang aduh boleh, dan tiket kita tuh nggak bisa di nggak bisa di refund, nggak bisa dipindahin tanggal. Bahkan kepulangannya aku sama orang tuh beda tanggal karena udah nggak dapat lagi, karena kita udah pesan di 14 November aja menurut travel udah mepet untuk kita rombongan kan, karena kan itu udah dadakan semua gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudnya alhamdulillah udah ketemu keluarga besar, udah silaturahmi gitu. Dan ya Gimana mungkin ketemu keluarga besar, mungkin ketemu keluarga besar mungkin kemarin biasanya seperti apa? saya kan seneng banget kan, kita udah ibaratnya dulu kan ketemu keluarga Gen Halilintar tuh hanya bikin konten, belum anak-anak orang Atta belum deket, tiba-tiba ketemu lagi kan mereka udah nikah, udah mau punya cucu. Jadi dan kita nggak pernah ngobrol sedip kemarin gitu yang sampai berjam-jam cerita, tukar pikiran, banyak dapat ilmu gitu-gitulah. Jadi kita seneng banget sih kemarin. Kalau dibilang benar-benar ada kualitas, anak-anak juga semuanya cocok. Malah pas kita pulang ya pada sedih-sedihan, kita kangen. Semoga bisa ketemu lagi, karena kalau Gen Halilintar kan memang ke Istanbul mereka ada sesuatu ya, ada yang harus dilakukan, ada kerjaan juga. Nah, memang kita yang ganti tujuan kita dari Bali ke Turki, karena kan kita pikir kalau di Bali bisa kapan aja, kalau ketemu keluarga besar kan takutnya udah bertahun-tahun, udah mau 3 tahun gak ketemu gitu. Ashanti mengaku ikhlas dan tidak mau ambil pusing ketika dinyatakan terpapar virus corona yang kedua kalinya. Hal ini pun diungkapkan oleh Ashanti kepada Dr. Tirta. Sebagai seorang sahabat, Dr. Tirta tidak menyalahkan dengan keputusan Ashanti dan keluarga besarnya menuju Turki karena memang tidak ada aturan dari pemerintah yang melarang untuk berpergian ke luar negeri. Selain itu, Ashanti dan keluarga pun setelah pulang dari Turki melakukan tes PCR. Setelah melakukan tes PCR dan hasilnya dinyatakan positif, Ashanti melakukan karantina dan tidak kabur. Jadi Omikron itu kan varian ya, dan kondisinya di berbagai negara kan diprediksi sudah naik. Kayak kita lihat Turki dan Inggris itu udah naik. Nah, sebenarnya dari bulan November, karena di negara lain udah naik, cepat atau lambat di Indonesia itu pasti akan naik. Nah, kita tuh nggak akan bisa mencegah Omikron ini tidak masuk Indonesia, tuh nggak akan bisa. Yang bisa kita lakuin itu seharusnya kita tuh fokus pada 3 hal. Yang pertama, gimana walaupun Omikron masuk, itu paskes kita nggak overload kayak pas zaman Delta Agustus 2021. Kedua, memfokuskan gimana 80% orang tuh selesai divaksin. Dan yang terakhir adalah gimana kalau gejalanya nggak berat. Itu aja. Jadi kejadian-kejadian kayak Ashanti kemarin tuh, Kak Ashanti, dia curhat ke saya tuh setelah kena hujatan di Twitter. Dihujat bahwa kamu salah nih, kamu nih. Harusnya orang-orang kayak Ashanti ini yang harusnya speak up bahwa dia udah 2 kali vaksin, gejalanya juga ringan mau TG tuh, ngomong saya ringan. Tapi dijudge seolah-olah dia menyebarkan kematian, padahal dia fokus karantina. Jadi harusnya yang difokuskan di sini orang-orang kena Omikron ini difokuskan dan dituntun supaya dia gejalanya nggak sampai berat. Itu gimana gitu. Oke, dokter, benar nggak sih apa yang lakukan Ashanti? Maksudnya ini kan lagi tinggi, tapi beliau malah keluar negeri, berbagai keluar negeri gitu kan banyak. Nah kan nggak ada yang larang. Orang tuh keluar negeri, nggak luar negeri karena ada yang larang. Jadi gini, jangan diputar balikan. Netizen itu tidak paham akar permasalahannya.
Sekarang saya tanya ke teman-teman yang di sini ya, apakah ada peraturan yang melarang bepergian luar negeri dan berwisata dari bulan November? Nggak ada kan? Berarti wajar dong kalau ada orang luar negeri, ada orang ke Bali, ada orang ke Malaysia. As long ketika pulang mereka patuh dengan aturan karantina. Kalaupun kena COVID mereka patuh. Sekarang lihat, bukan kita membela ya. Pasien, Ashanti itu pasien, saya dokter. Jadi logikanya kalau dia pasien saya, seandainya dia pasien saya akan melindungi hak pasien. Dia pulang, dia kena COVID, ternyata dari genom dia kena Omikron. Kabur nggak? Nggak. Patuh nggak? Karantina di RS Premier. Berapa hari? 11 hari. Gejalanya diupdate? Update. Ikut edukasi? Iya. Vaksin 2 kali? Iya. Tracingnya? Iya. Salahnya di mana? Nah, sekarang yang saya tanya, berapa banyak orang yang liburan sesama di kota di Indonesia kena radang tapi nggak mau di PCR? Itu yang harusnya digoreng. Dr. Tirta pun mengungkapkan bahwa ada sedikit rasa kecewa dari Ashanti setelah dirinya diketahui terpapar virus corona untuk yang kedua kalinya. Karena tidak ada di benak dan pikiran Ashanti akan melakukan karantina di rumah ataupun kabur. Dan setelah diketahui publik bahwa dirinya positif, maka hujatan dengan kata-kata yang sangat menyakitkannya seperti pembawa dan penyebar kematian dilontarkan pada dirinya. Namun syukurnya, menurut Dr. Tirta, meski sempat down akibat hujatan netizen, Ashanti mengabaikan hujatan tersebut. Dan ia tetap tegar dan terus menjalankan prokes kesehatannya. Hingga kini, ia telah dinyatakan sembuh dari virus corona 19. Jadi kalau dibanding Delta, dia lebih ringan. Tapi kalau untuk orang yang belum vaksin, dia bahayanya bisa lebih bahaya dari Delta. Karena lebih menular. Makanya dapatkan vaksin dosis lengkap. Seperti itu. Kalau dibilang lebih bahaya dari Delta kematiannya, masih perlu penelitian lebih lanjut. Karena sejauh ini di Indonesia, kenaikan kasus COVID, tapi angka meninggalnya, amit-amit ya, tetap ada yang meninggal. Itu masih di bawah 10 per hari. Ya semoga aja tetap bisa mendekati 0. Jadi kalau dibilang bahaya enggak, masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kalau dibilang lebih menular dari Delta, iya. Tapi kalau sudah 2 kali vaksin, dia gejalanya lebih ringan dari Delta. Bisa dicek, Ashanti itu autoimun, pernah Delta di bulan Juli 2021. Gejalanya dia cuma radang sama bindeng. Dah, radangnya 2 hari, bindengnya 5 hari. Nah kalau ini 11 hari yang dia rasakan apa aja sih dari awal hari pertama hingga terakhir? Hari pertama kalau Ashanti itu sharing ke saya di jam 11 malam. Itu 30 menit dia ngerasain bindeng sama mata pedas. Hari kedua nyeri tenggorokan, hari ketiga membaik. Hari keempat membaik, hari kelima nggak ada bindeng. Dia tambahan karantina 11 itu karena COVID-nya masih positif negatif. Jadi naik turun, kadang positif, kadang negatif. Terus akhirnya 10 kemarin pulang. Jadi salut banget sih sama tim dokter RS Premier dan RS terkait ya, karena sangat disiplin. Dan ke Ashanti itu tracingnya disiplin. Keluarganya tadi saya tanya semua tracing, dan dia nggak ada sedikit pun niatan untuk kabur ataupun karantina di rumah. Padahal kebijakannya kan karantinanya di rumah setelahnya. Itu yang dia kecewa cuma satu. Tadi sih Ashanti cuma curhat, saya sih kecewanya cuma satu dok gitu. Ini pernyataan Ashanti ya, yaitu ketika saya dikarantina di rumah sakit, instansi terkait malah menyatakan karantina boleh di rumah. Padahal saya gejala ringan juga. Itu sih, seolah-olah dia menyebarkan kematian, dan bahkan banyak netizen yang mengucapkan duka cita dan menyerang. Ini bisa diangkat ya, Ashanti itu kecewanya yang diserang tuh bisnisnya, dimaki-maki di WA, penyebar kematian, antek-antek penyebar kematian, dasar kamu orang kaya nggak tahu diri. Padahal dia nggak berasa ngapa-ngapain, yang liburan pun banyak, dan dia patuh. Nah itulah harusnya kita lebih mengontrol jari-jari ya. Yang terjadi di Ashanti itu lebih milih tertekan sih, tapi dia patuh sama peraturan dan udah sembuh alhamdulillah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.